tadi UGM ketika kemudian sepertinya tampaknya terdesak dan hampir deadlock ya, karena tadi akhirnya kan jadi perang narasi ya. Mereka kemudian katakan, ayo kalau begitu kita pengadilan saja. Loh, saya katakan, loh kok pengadilan? Seharusnya UGM bersama dengan rakyat. Kalau ada yang harus diadili adalah orang yang bermasalah, bukan kita rakyat, bukan UGM. Ya, kemudian sebelum kita muhabalah, seharusnya sebelum juga pengadilan ada satu yang harus dilakukan oleh para akademisi, yaitu kita adu hasil penelitian. Kami siap, rakyat siap, kita punya para ahli siap, kita adu riset, dan UGM silahkan membuat riset. Kita akan buka ke publik hasil penelitian digital forensik berbasis AI. Kalau sampai belum bisa juga untuk menyelesaikan masalah ini, jangan ke pengadilan. Kita bawa ke lembaga riset internasional. Universitas internasional akan dengan senang hati membantu riset kita. Jadi itu dulu yang harus dibawa, yang harus dilakukan. Ya, baru kemudian kita buktikan apakah yang bersangkutan benar-benar punya ijazah atau benar-benar tidak punya ijazah. Baru disitulah bawa ke pengadilan. Materinya adalah ijazah dan skripsi. Itu aja, jangan kemana-mana. Ijazah dan skripsi. Ya, terima kasih. Saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya, dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang. Mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini. Soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini. Ya, saya pikir UGM segera membentuk tim ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu terutama pasal 18 harus diuji di sini.
UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada fakultas ilmu komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu keliruan besar, dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Pak akan melangkah lebih baik lagi, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara, supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggungjawab negara, dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya. Jadi dengan putusan ini, setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi, terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka, bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan, sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check, ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan, dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang, ya, kami tidak menyangka, sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat, dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang, senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja, mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Jangan seperti UGM, pelintat-pelintut. Terima kasih. Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita, Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam, dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai
Namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan perdata dan tata usaha negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional, hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan DK saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena, dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut anomali data digital server.
Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN. Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang peraturan pemerintah hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edin dan Listio menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ijazah ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan
komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya. Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang. Salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpah dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Year 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI harga mati.